Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Renita Dugasani dari kelas 12 IPA 6. Di sini aku akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang didirikan seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan pokoknya bergerak dalam bidang pelayanan jasa atau menjual jasa. Contohnya seperti bengkel, salon, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama adalah transaksi. Yang kedua adalah jurnal umum. Tapi sebelum ke jurnal umum, kita harus menganalisis transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan, lalu mencatatnya di jurnal umum. Setelah kita catat di jurnal umum, lalu kita posting ke buku besar. Lalu setelah itu ada neraca saldo, lalu ada jurnal penyesuaian, terus ada kertas kerja, lalu ada laporan keuangan, ada jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Selanjutnya kita akan menentukan aturan debit dan kredit. Di sini ada 5 akun utama, yaitu ada harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Harta, hutang, modal ini termasuk kepada akun real, dan pendapatan beban itu termasuk kepada akun nominal. Langsung saja, harta jika bertambah disimpan di debit, dan jika berkurang disimpan di kredit. Harta juga dibagi dua, yaitu ada harta lancar dan harta tetap. Yang termasuk harta lancar diantaranya ada kas, perlengkapan, surat berharga, piutang, dan lain sebagainya. Yang termasuk ke harta tetap diantaranya ada peralatan, akumulasi penyusutan, tanah, gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hutang. Hutang jika bertambah disimpan di kredit, dan jika berkurang disimpan di debit. Utang juga dibagi menjadi dua, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang termasuk utang jangka pendek yaitu ada utang usaha, utang dagang, dan beban-beban yang harus dibayar. Yang termasuk ke dalam utang jangka panjang, salah satunya adalah utang bank. Yang ketiga ada modal. Modal jika bertambah disimpan di kredit dan jika berkurang disimpan di debit. Yang termasuk ke modal diantaranya ada modal pemilik, modal saham, dan price. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan jika bertambah disimpan di kredit dan jika berkurang disimpan di debit. Pendapatan juga dibagi menjadi dua, ada pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha contohnya adalah pendapatan jasa, dan pendapatan di luar usaha ini salah satunya adalah pendapatan bunga. Yang kelima adalah beban. Beban jika bertambah disimpan di debit dan jika berkurang disimpan di kredit. Yang termasuk ke beban diantaranya ada beban listrik, beban gaji, beban air, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada transaksi. Apa sih transaksi itu? Transaksi adalah bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Contoh dari buku transaksi ini bisa berupa nota, kwitansi, faktur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum adalah formulir dalam proses pencatatan keuangan secara kronologis yang digunakan sebagai dasar penentuan akun dan jumlah uang yang harus didebit dan dikreditkan. Di sini ada contoh format jurnal umum, yaitu ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Di sini juga ada langkah membuat jurnal umum. Yang pertama, catat tanggal terjadinya transaksi. Kolom tanggal ini dibagi dua, kolom kiri untuk tahun dan bulan, dan kolom kanan untuk tanggal. Yang kedua, masukkan nama akun yang sudah dianalisis ke kolom nama akun. Jika debit, penulisannya rapat ke kiri, dan jika kredit, penulisannya agak menjorok ke kanan. Yang ketiga, masukkan nominal uang dalam transaksi sesuai kolom debit kredit. Kolom referensi ini diisi ketika jurnal satu periode selesai diposting ke buku besar. Referensi ini diisi dengan nomor akun. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar adalah buku yang berisikan kumpulan akun yang bersumber dari jurnal umum. Akun-akun yang ada di jurnal umum ini masih tercecer dan belum tergabung dalam satu format baru yang sebelumnya ada di jurnal. Di buku besar juga setiap akunnya sudah memiliki kode. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo adalah lembar kerja pembukuan yang di dalamnya berisi saldo-saldo sementara setiap akun buku besar pada periode akuntansi tertentu.
Neraca saldo dipersiapkan untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jumlah kredit dan debit pada akun-akun yang ada di dalam buku besar. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal untuk mencatat transaksi keuangan pada akhir periode akuntansi yang belum dicatat atau belum sempurna dicatat dalam jurnal umum atau jurnal pembelian dan penjualan. Tujuan dari jurnal penyesuaian adalah untuk memperbaiki akun-akun yang sudah ada pada buku besar, menghitung pendapatan dan biaya yang belum dicatat, serta menyesuaikan jumlah aset dan kewajiban perusahaan dengan posisi yang sebenarnya. Selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja atau worksheet ini adalah lembar kerja multikolom yang digunakan dalam operasi akuntansi manual yang berisi semua informasi tentang laporan keuangan, seperti perkiraan saldo sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan perkiraan saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan ini dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Sederhananya, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada satu periode. Laporan keuangan ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Di sini aku punya salah satu contoh di mana Salon Ceria pada periode 31 Desember 2017 dalam ribuan. Salon Ceria ini memiliki pendapatan jasa sebesar 50.000 dan beban-beban yang dimilikinya yaitu seperti beban gaji sebesar 6.000, beban air sebesar 4.000, beban perlengkapan salon sebesar 8.000, beban asuransi sebesar 5.000, dan beban bunga sebesar 10.000. Mana kita jumlahkan dulu semua jumlah beban-beban yang dimiliki oleh Salon Ceria ini dan hasilnya adalah 33.000. Langsung saja rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban, jadi 50.000 dikurangi 33.000 yaitu hasilnya 17.000. Ternyata Salon Ceria ini mengalami laba sebesar 17.000. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Jika salah satu perusahaan ini mengalami laba, rumusnya adalah modal awal ditambah laba dikurangi price. Dan jika perusahaan ini mengalami kerugian, rumusnya adalah modal awal dikurangi rugi dikurangi price. Kebetulan Salon Ceria ini mengalami laba, yaitu kita gunakan rumus modal awal ditambah laba dikurangi price. Salon Ceria ini mempunyai modal awal sebesar 20.000 dan labanya yaitu yang tadi sudah kita hitung sebesar 17.000. Langsung saja kita jumlahkan, hasilnya adalah 37.000. Dan Salon Ceria ini mengambil uang dari kas untuk kebutuhan pribadinya yaitu sebesar 6.000. Jadi hasil dari modal tambah laba ini adalah kan 37.000. Kita kurangi dengan price sebesar 6.000. Jadi hasilnya adalah 31.000. Nah, 31.000 ini adalah modal akhirnya. Selanjutnya ada neraca. Neraca ini rumusnya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, jadi jumlah harta ini jumlahnya harus sama dengan utang ditambah modal. Kita harus mengetahui harta apa saja yang dimiliki oleh Salon Ceria ini. Jadi Salon Ceria ini memiliki kas sebesar 20.000, perlengkapan sebesar 5.000, peralatan sebesar 7.000, sewa dibayar di muka sebesar 4.000, dan akumulasi penyusunan peralatan sebesar 2.000. Akumulasi penyusunan peralatan ini tidak ditambah tetapi dikurangi, jadi hasilnya adalah 34.000. Lalu Salon Ceria juga memiliki utang usaha dan utang gaji. Utang usahanya sebesar 2.000, utang gajinya sebesar 1.000, dan modal akhirnya yang sudah tadi kita hitung adalah sebesar 31.000 dan ternyata hasilnya 34.000. Jadi harta sama dengan utang tambah modal ini sama-sama jumlahnya sama-sama 34.000. Jadi ini balance ya, sama hasilnya. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan laporan keuangan yang disusun pada periode akhir pembukuan yang digunakan untuk menutup nominal akhir sementara. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dan cara membuat jurnal penutup. Neraca saldo ini
Berisi akun-akun real saja, seperti harta, utang, dan modal yang berguna untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dengan kredit akun-akun besar setelah dilakukan penutupan. Yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang membalikan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Tujuan jurnal pembalik adalah untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.